Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa SMP Negeri 1 Majenang, khususnya kelas 7. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini Bapak bisa menjumpai kalian semua walaupun lewat udara. Pada kesempatan ini, di acara pengenalan lingkungan sekolah, Bapak akan menyampaikan materi adiwiyata sekolah. Sebelumnya, Bapak ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak cukup satu kata, Sahri. Alamatnya di Adimulya, Kecamatan Wanarja. Kalian bisa memanggil Bapak dengan Pasha. Pak Sahri juga boleh. Anak-anak yang kami cintai, mungkin kalian sudah pernah mendengar kata adiwiyata, atau bahkan mungkin sudah mengetahui apa itu adiwiyata. Baiklah, pada kesempatan ini akan kami sampaikan pengertian adiwiyata. Adiwiyata berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu kata adi dan kata wiyata. Adi artinya besar, agung, baik, ideal, dan sempurna. Sedangkan wiyata artinya tempat seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Kalau begitu, adiwiyata adalah tempat yang ideal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, maupun etika. Disebut juga sekolah yang ideal. Sekolah yang ideal disebut juga adiwiyata. Selanjutnya, apa sih sekolah adiwiyata itu? Sekolah adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan memiliki budaya untuk berusaha menciptakan dan melestarikan lingkungan hidup di sekolah agar lingkungannya nyaman, bersih, dan sehat. Bisa disingkat PBLHS. Kepanjangannya adalah peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Anak-anak yang kami cintai, meliputi apa saja PBLHS itu? PBLHS itu meliputi yang pertama, penghijauan. Penghijauan mencakup kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pepohonan. Tidak hanya membibit, tapi juga menanam. Tidak hanya menanam, tapi juga memelihara. Ketiga-tiganya harus dilaksanakan semuanya. Yang kedua, kebersihan dan drainase. Kebersihan dan drainase ini mencakup kebersihan kelas dan kebersihan lingkungan kelas. Kebersihan kelas meliputi kebersihan lantai, langit-langit kelas, meja kursi, kaca, pintu, jendela, ventilasi, dan perabotan kelas. Dan masih ada lagi yang lainnya. Sedangkan kebersihan lingkungan kelas meliputi salah satunya adalah saluran air, baik di depan kelas maupun di belakang kelas, kamar mandi, dan toilet, serta yang lainnya. Aspek yang ketiga yaitu pengelolaan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah ini mencakup mengurangi sampah, menggunakan kembali barang bekas, dan mendaur ulang sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi. Bisa disingkat 3R, yaitu reduce yang artinya mengurangi, reuse yang artinya menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Selanjutnya adalah aspek yang keempat, yaitu konservasi air. Ini mengandung makna kita harus memanfaatkan air sehemat mungkin. Contohnya, memanfaatkan air hujan di kolam
untuk memelihara ikan atau untuk menyiram tanaman, atau juga memanfaatkan limbah air wudhu untuk kolam ikan, dan bisa juga air limbah cuci tangan untuk membersihkan WC. Sedangkan aspek yang kelima adalah konservasi energi, yaitu memanfaatkan energi sehemat mungkin. Contohnya, mematikan lampu saat selesai digunakan, atau mencabut charger HP saat selesai digunakan, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Itu adalah contoh konservasi air dan konservasi energi. Karena kita tahu persediaan air semakin hari semakin menipis, terutama air bersih. Makanya kita harus selalu hemat dan memanfaatkan sehemat mungkin. Sedangkan energi, sudah kita tahu bahwa cadangan sumber energi di Indonesia sangat terbatas. Kalau tidak kita yang menghemat, siapa lagi? Maka dari itu, dalam sekolah adiwiyata, konservasi air dan konservasi energi sangat dipentingkan. Berikutnya adalah aspek yang keenam atau aspek yang terakhir, yaitu inovasi penemuan teknologi terkait lingkungan hidup. Misalnya, mengubah sampah plastik menjadi briket yang bisa digunakan bahan untuk menghasilkan energi panas, sehingga bisa untuk memasak. Nah, ini sudah dibuktikan oleh kakak kelas kalian yang pernah mengikuti lomba karya ilmiah yang bertema memanfaatkan sampah plastik untuk dijadikan briket. Dan luar biasanya mereka bisa menjuarai juara 1 di tingkat Karsidenan Banyumas yang tepatnya di SMA 2 Purwokerto. Anak-anak yang kami cintai, nah sekarang siapa saja yang terlibat dalam kegiatan adiwiyata di sekolah? Ternyata yang terlibat di kegiatan adiwiyata sekolah adalah yang pertama, semua warga sekolah. Mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru atau tenaga pendidik, staf tata usaha atau tenaga kependidikan, security atau satpam, penjaga sekolah, siswa, kader adiwiyata, pemilik kantin, atau juga lembaga-lembaga terkait dan masyarakat sekitar. Contoh lembaga-lembaga terkait adalah pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, dan lembaga-lembaga lain yang lebih tinggi, misalnya dinas pendidikan dan pemerintah kabupaten. Berikutnya adalah contoh-contoh sikap yang peduli dan berbudaya terhadap lingkungan hidup di sekolah. Contohnya banyak sekali, ini hanya beberapa saja. Yang pertama, yaitu membuat bibit tanaman, menanam tanaman, menyiram tanaman, memupuk tanaman, dan lain-lain. Yang kedua, membersihkan air menggenang di selokan, mengelap kaca, menyapu kelas, mengelap meja, dan lain-lain. Yang ketiga, minum tanpa sedotan, makan tidak disisakan, membungkus makanan dengan daun, membawa tumbler atau wadah minuman, dan lain-lain. Yang keempat, membuang sampah di tempat yang sesuai, memisahkan sampah organik dari anorganik. Ini beberapa contoh sikap yang peduli terhadap lingkungan hidup di sekolah. Contoh yang lain adalah membuat tong sampah dari bekas kaleng cat, membuat kerajinan dari kain perca, membuat pupuk organik, dan lain-lain. Dan yang terakhir contohnya adalah mematikan lampu jika sudah tidak digunakan, menutup keran setelah selesai dipakai, memperbaiki keran yang rusak, menggunakan air seperlunya. Itulah
beberapa contoh sikap yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Anak-anak yang kami cintai, materi yang terakhir adalah predikat adiwiyata sekolah atau gelar bergengsi dalam meraih predikat adiwiyata sekolah. Predikatnya diurutkan dari yang terbawah. Yang pertama adalah Sekolah Adiwiyata Kabupaten. Yang kedua, Sekolah Adiwiyata Provinsi. Yang ketiga, Sekolah Adiwiyata Nasional. Yang keempat, Sekolah Adiwiyata Mandiri. Dan yang kelima adalah Sekolah Adiwiyata ASEAN atau Eco Green School. Nah, SMP Negeri 1 Majenang sekarang ini sudah menyandang predikat Adiwiyata Nasional. Sekarang sedang menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri. 2 langkah lagi sudah sampai puncaknya Adiwiyata. Mudah-mudahan di tahun ini sekolah kita bisa meraih predikat Adiwiyata Mandiri. Demikianlah anak-anak, terima kasih kami sampaikan. Sampai jumpa di sekolah nanti setelah tatap muka langsung. Salam Adiwiyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa patuhi selalu protokol kesehatan untuk kesehatan kita bersama, kesehatan keluarga, dan kesehatan semua.